Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penting dalam dunia pemrograman, yaitu dasar-dasar SQL dan MySQL. Buat kamu yang baru mulai belajar tentang database atau yang ingin menyegarkan kembali pengetahuannya, video ini cocok banget buat kamu. Nah, sebenarnya apa sih SQL dan MySQL? Yaitu gampangnya itu SQL ini seperti bahasa khusus yang kita gunakan untuk berbicara dengan database. Ibaratnya nih kita sedang ngobrol sama komputer untuk mengatur dan mengelola data, gitu kan. Nah, kalau MySQL sendiri itu sistemnya yang memahami dan memproses percakapan kita dengan database. Nah, kita analogikan ya, contohnya perpustakaan deh. Nah, database itu seperti seluruh gedung perpustakaan. Tabel-tabelnya itu seperti rak-rak buku. Nah, setiap bukunya itu adalah satu baris data. Nah, informasi tentang buku itu seperti judul, penulis, tanggal terbit. Nah, itu adalah kolom-kolom dari tabel tersebut, gitu ya. Nah, kita masuk ke SQL. Nah, langsung aja ya mungkin ya. Sebagai gambaran, biasanya SQL itu ada 4 kata ajaib gitu ya, istilahnya yang paling sering dipakai lah gitu ya. Ini contohnya ya. Ya, satu select. Ini seperti kita bilang coba tunjukkan gitu kan. Nah, insert artinya ya coba tambahkan gitu. Nah, untuk update sendiri ya ubah gitu. Dan delete ya sama dengan hapus gitu. Nah, kita akan coba eh, contoh praktis ya untuk kasus ini di toko online contohnya ya. Nah, oke. Oke. Kita coba buat dulu struktur tabelnya ya. Oke, kita coba create table produk. Oke, ID, kemudian tipe datanya adalah integer dan dia auto increment. Jadi teman-teman nanti pada saat insert tidak perlu tidak perlu insert ID lagi karena sudah otomatis. Dan kita set ini sebagai primary key. Kemudian ada nama dari produk tersebut sendiri. Tipe datanya adalah varchar. Panjangnya adalah 100. Kemudian harganya, ini tipe datanya desimal. Oke, kemudian stok, ini tipe datanya juga integer. Untuk kategori, sorry, 50 aja. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, ini berhasil. Nah, kita bisa cek menggunakan select from produk. Nah, ini karena belum ada datanya ya. Nah, kita akan buat satu dan beberapa tabel lagi ya. Kita contoh, kita create table pelanggan misalnya. Ya, sama ada ID, auto increment, kita set juga primary key-nya. Kemudian ada nama, bedanya varchar, panjangnya 100. Kemudian email juga varchar. Oke, alamat kita menggunakan teks. Oke. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini kita tambahkan titik komanya karena udah selesai, udah kita create tadi ya. Nah, ini supaya bisa dijalankan secara paralel dan langsung ya, jadi satu. Kemudian ada create table dua lagi, nanti ada pesanan. Oke, integer auto increment ini juga sama, kita set primary key-nya.
kemudian ada pelanggan ID. Ini kan ada relasi nanti ya. Kita set di sini tanggal pesanan si pelanggan kapan, tipe datanya date time, status pemesanannya seperti apa. Ini 20 aja ya. Oke, kemudian nah kita set nih karena ada relasi dari pesanan dari pelanggan ID ini, kita set foreign key-nya, references pelanggan di tabel pelanggan dan di ID. Oke. Nah, yang terakhir kita buat detail dari pesanan. Oke. Kita datanya in, kemudian produk ID ini untuk melihat detailnya ya. Kemudian jumlah juga integer, harga satuan kita sama seperti sebelumnya, kita menggunakan desimal. Nah, untuk foreign key-nya sendiri ada pesanan ID. Ini ada relasinya mengacu pada pesanan ID. Oke. Pesanan ID produk ID ini referensi ke produk ID. Oke. Oke, kita coba jalankan ya. Dari pelanggan, karena tadi kebetulan untuk produk sendiri kan sudah ya. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk ya. Ada detail pesanan, pelanggan, produk, dan detail pesanan sendiri, pelanggan, pesanan, dan produk gitu ya. Nah, ini untuk create table. Nah, kita coba contoh operasi-operasi yang ada ya. Kita coba seperti insert, select, update gitu ya. Mungkin kita di new tab saja. Nah, kita masukkan ke produk ya. Contohnya ya, produk. Nah, ini ada nama, tadi kan harga, kemudian ada stok sama kategori. Oke. Nah, value yang mau kita input apa sih gitu kan? Contohnya nih kemeja putih gitu ya. Harganya 150.000 misalnya. Kemudian kuantitinya stoknya 50 dan kategorinya adalah pakaian. Oke. Kita coba ya. Kita coba jalankan. Nah, oke, ini harusnya sudah terinput ya. Kita coba select nama stoknya. Oke. Dari produk kita coba cek ya apakah benar sudah masuk. Nah, kita coba filter yang stoknya lebih dari 10 misalnya. Oke. Kita cek produk yang stoknya lebih dari 10. Oke. Ini contohnya ya. Oke, ini muncul. Kemudian kita masuk, coba kita cek kita ubah ya, kita ubah harga produknya. Oke, update produk. Kita set kolom harganya sama dengan harga, misalnya ada kenaikan 1,1 ya. Yang kategorinya adalah pakaian karena mungkin ada kenaikan harga dan sebagainya. Nah, kita cek lagi. Oke, ini harusnya sudah berubah. Oke, kita tambahkan satu kolom lagi ya. Ini untuk harga. Kita bisa melihat. Nah, ini udah berubah ya. Jadi tadi sempat kita set harganya 150.000 karena ada kenaikan 1,1 jadinya 165. Oke. Dan yang tadi kita set kan kita menggunakan desimal ya. Dan 2 angka di belakang koma gitu. Nah,
Itu contoh-contoh dari SQL. Nah, kita kembali ke slide presentasi. Jadi sebetulnya kenapa sih harus MySQL gitu kan? Kita lihat dari karakteristik utama ya. Yang pertama, dia open source, ya kan? Kemudian dia juga mampu menangani database yang cukup besar gitu ya. Kemudian apa istilahnya, dari segi kecepatan juga cukup bagus performanya ya. Dari segi keamanan juga pastinya bagus juga gitu. Nah, tips penting ketika menggunakan MySQL itu yang pertama ya pasti kita selalu harus menggunakan primary key untuk setiap tabelnya gitu ya. Dan manfaatkan indeks untuk meningkatkan kecepatan. Dan gak kalah penting juga ya ada backup data secara teratur gitu. Termasuk juga yang gak kalah penting adalah keamanan dari data tersebut gitu. Untuk manajemen sekolah misalnya ya gitu ya. Tadi kan kita sudah sempat bikin terkait produk sampai transaksinya ya. Nah, kita akan coba ini contoh case-nya adalah siswa gitu ya. Kita coba satu tabel baru. Ini mungkin harus oke. Ini kita coba hapus dulu ya. Kita akan coba create table siswa. Nah, biasanya kalau di siswa yang bikin unik itu kan ada nomor induk siswa nasional ya atau NSN gitu kan. Nah, itu kita bisa juga tuh. Jadi NSN tipe datanya varchar misalnya, panjangnya adalah 10, kemudian primary key. Nah, jika menggunakan ini ya kan, jadi auto increment itu kan hanya untuk tipe data integer ya sebetulnya. Nah, untuk varchar sendiri kita harus input atau ikut insert pada saat nanti pembuatan atau penginputan value gitu. Nah, contohnya adalah nama murid itu sendiri, tipe datanya ada 100, kemudian tanggal lahir itu menggunakan date. Kemudian untuk kelas sendiri varchar ya, panjangnya 10 cukup sih. Nah, ini kita coba cek ya. Kita coba jalankan. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini bisa kita lihat kolomnya sudah terinput. Oke, atau terbuat gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada contohnya lagi. Ini hanya contoh ya. Create table mata pelajaran misalnya ya. Nah, ini kemudian ID, tipe datanya integer, auto increment, kemudian primary key, nama, varchar 50, guru pengajar misalnya ya. Oh sorry, tadi harusnya kita buat satu tabel baru ya, yaitu untuk bapak ibu gurunya. Oke, nah ini kita coba buat dulu ya. Create table guru, ini ada NIP misalnya ya, varchar 20, primary key. Artinya unik, jadi nanti nggak mungkin ada yang sama NIP-nya. Oke, 100 saja sama bidang studinya. Oke, sorry. Oke, udah. Kita coba create. Nah, kita coba tambahkan foreign key guru pengajar ya, nama foreign key-nya diambil dari atau referensi dari label guru NIP ini ya. Nah, ini sudah terbentuk ya secara otomatis.
seperti itu. Nah, kurang lebih contoh-contohnya seperti itu. Jadi tidak terpaku untuk tabel sendiri itu harus ID apa ID atau ID siswa, tapi bisa juga NISN, NIP misalnya seperti itu ya. Nah, itulah contoh-contoh praktis penggunaan MySQL dan SQL dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas detail tentang query-query yang lebih kompleks seperti subquery, join yang lebih advance, dan optimasi performa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terutama kalau kamu mau request topik pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.